Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Eni Kusrini Hamdani SPD. Saya adalah salah satu guru IPA di MTS Al-Syekh Abdul Wahid Kota Bau-Bau, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Kemenak Mapel Umum Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Padang dengan NIM 254111295. Hari ini, Rabu tanggal 27 Agustus tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi kerapatan zat pada kelas 7. Sekian perkenalan saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, jadi semangat sekali ya pagi ini. Gimana, sudah sarapan tadi di rumah? Sudah. Oke, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Jadi ibu kita ketua kelasnya tolong maju ke depan. Siapa ketua kelasnya? Ahmad. Kita mulai belajar di materi ini yang sampai kita berdoa dimulai. Alhamdulillah, jadi hari ini kita sudah mengakhiri materi belajar bidang berdoa. Semoga materi yang akan kita pelajari hari ini bisa dipahami ya. Oke, sebelum kita masuk materi, ibu mau tanya dulu nih, kira-kira ada tidak temannya yang tidak hadir hari ini? Ada? Nah, siapa ya yang tidak hadir? Dio, Terus siapa lagi? Ustazah, Ustazah dan Reza Hikmat. Oke, kita doakan ya, semoga temannya cepat sehat supaya bisa kembali belajar bersama kita lagi ya. Amin. Oke, sekarang ibu mau minta kalian semuanya tolong berdiri dulu. Berdiri ya. Oke, kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Kita menyanyi lagu Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju
terakhir menjaga kebersihan gas. Jadi kan kelasnya sekarang sudah bersih, jadi jangan lagi buang sampah sembarangan ya. Oke, untuk kita memulai pembelajaran kita ice breaking dulu sebelumnya ya. Kita namanya tepuk siap belajar. Oke, masih ingat kan? Masih. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, jadi sudah siap belajar ya. Oke, tidak ada lagi yang bermain. Sekarang sudah fokus belajar. Oke, sekarang Ibu Guru mau tanya nih, minggu lalu kira-kira masih ingat tidak kita belajar tentang apa? Masih tentang zat dan perubahan wujud zat. Oke, jadi tentang zat dan tentang wujud zat dan perubahan wujud zat. Kira-kira masih ingat tidak wujud zat itu ada berapa? Ada 30. Oke, sebutkan. Yang pertama, Zat cair, zat padat, dan zat gas. jadi ada zat padat, ada zat cair dan zat Gas. Oke, kemudian kalau untuk perubahan wujud zatnya masih ingat? Coba, nah Ibu minta Hafizul, coba dijawab. Perubahan wujud zat itu apa saja? Perubahan wujud zat itu ada 5, yaitu mencair, membeku, menguap, menyumbi, dan menyembur. Oke, jadi ada yang mencair, ada yang mengembun, ada yang membeku, kemudian apa lagi? Menyubit, dan yang terakhir Menguap. Ya, jadi perubahan wujud zat ya. Ada yang berubah dari zat padat ke zat cair. Oke, kemudian ada juga namanya perubahan zat dalam kimia dan fisika. Ya, kalau dalam kimia itu berarti ada namanya perubahan reaksi. Contoh kayak kita membakar kertas ya. Kita membakar kertas, jadi dia menjadi abu, itu namanya perubahan kimia. Sementara kalau perubahan fisika dia hanya perubahan bentuk saja. Contoh dari pohon kemudian kita bentuk menjadi Meja. Gitu ya. Oke. Jadi itu minggu lalu. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang kerapatan zat ya. Jadi kerapatan zat. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini belajar dapat membandingkan kerapatan zat cair berdasarkan percobaan lapisan cairan-cairan yang dicampur. Jadi di sebentar kita akan mengadakan graf itu. Kemudian di sini Ibu sudah siapkan ada beberapa cairan ya, ada 5, ada minyak, air, kemudian ada beberapa jenis yang lainnya. Nah, jadi kita akan lihat kira-kira lapisan cairan-cairan itu bagaimana hasilnya ya. Oke, sekarang saya mau tanya nih, jika kaki terkena jatuhan batu bata 1 kilogram atau air 1 kilogram, kira-kira manakah yang akan terasa sakit di kakimu? Kira-kira kena batu bata atau air? Batu bata 1 kilogram. Batu bata 1 kilogram. Oke, jadi batu bata ya. Kenapa kira-kira ada yang tahu tidak? Kenapa bisa sakit? Satu orang, cepat angkat tangan. Siapa yang mau menjawab? Oke, teman. Karena batu bata berat dan padat, sedangkan air jika terkena kaki airnya menyebar. Oke, jadi kenapa? Karena kalau menurut kalian itu batu bata terasa berat ya dan padat ya. Sehingga kalau jatuh akan terasa kayak sakit. Sedangkan kalau pada air pada saat jatuh di kaki kalian dia langsung menyebar ya. Bukannya kayak air itu langsung menyebar lah. Jadi tidak terasa sakit. Oke, jadi itu jawabannya benar ya. Tapi kita lihat jawaban dari secara ilmiahnya. Oke, jadi hari ini yang kita bahas tentang kerapatan zat. Jadi kerapatan zat itu biasa disebut juga dengan massa jenis. Jadi massa jenis ya. Kemudian kerapatan zat adalah ukuran seberapa padat suatu zat. Jadi kalau kerapatan zat itu dilihat seberapa rapat ya ukuran suatu zat itu. Jadi semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Jadi contohnya kalau ada batu yang sangat besar sama batu bata yang cuma berukuran kotak loh. Jadi batu yang besar itu yang lebih berat ya, yang semakin padat dibanding batu bata yang tadi.
di sini ada 3 perbedaan partikel zat. Yang pertama ada zat padat, ya bentuknya apa? Kayu. Nah, contohnya kayu, bentuknya keras. Kemudian cair, dia mencair. Kemudian kalian bisa lihat di sini partikelnya dia beracak-acak ya, beracak-acak. Sementara ini dia berdempet ya. Kemudian untuk yang gas dia bergerak bebas. Jadi gas itu dia bisa berada di dalam sana. Pokoknya dia bergeraknya acak dan renggang ya. Jadi ini yang lebih ringan. Jadi di antara ketiga partikel itu yang ini yang paling ringan, baru air, baru zat padat. Oke. Sekarang kita lihat di contoh ya. Ini tadi yang kita perbandingkan ya antara batu bata sama air. Jadi bisa dilihat itu kalau batu bata partikelnya tersusun rapat ya. Sementara kalau air, nah, sehingga ada saatnya ketika kita lihat tadi, yaitu dia akan menyebar karena memang partikelnya renggang ya. Oke, kira-kira yang bertanya sudah dipahami? Tidak? Oke, sekarang kita mau kasih lihat kalian video perbedaan partikel cair. Jadi hari ini kita akan pelajari tentang partikel cair. Jadi perbedaan antara partikel-partikel cair ya. Oke. Air sama minyak. Oke, jadi ini adalah pencampuran antara minyak dan air. Kira-kira mencampur atau tidak ya? Kira-kira mencampur tidak? Nah ini tidak coba. Jadi itu dia minyak simpan. Ambil aja dulu. Nah, dan lihat hasilnya. Tidak bisa. Ternyata air dengan minyak walaupun dia sudah diaduk-aduk, dia tidak akan tercampur. Karena apa? Ada yang bisa jelaskan? Kira-kira kenapa? Karena apa? Kerapatan zatnya pada minyak bagaimana? Lebih ringan. Jadi kerapatan zatnya pada minyak itu lebih ringan dibanding air, ya. Oke. Sekarang sekarang kita waktunya praktikum ya. Jadi kalian di sini kan sudah terbagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke. Ibu minta satu-satu kalian ambil LKPD-nya. Oke, untuk kelompok 1 kita ambil LKPD-nya. Jadi ini adalah langkah-langkahnya ya. Kelompok 2. Dan untuk kelompok 3. Oke, sekarang masing-masing kelompok satu orang dulu. Kelompok 1 mengambil bahan-bahan yang sudah disediakan. Jadi ini ada gambar hipotesis atau sebelum memulai percobaan. Oke, kalian bisa tebak. Jadi kalian bisa simpan ini ya. Jadi gambar sebelum percobaan. Jadi kalian gambar di gelas ikonnya ini. Kira-kira larutan paling bawah ini apa? Itu menurut kalian dulu sebelum percobaannya. Menurutnya kalian. Bawahnya di sini mungkin kamu tulis sabun cuci mungkin. Menurut saya sabun cuci. Atau kemudian apa yang paling bawah sabun cuci piring. Jadi kalian mulai awal buat dulu awal ya. Buat sebelum kita lakukan percobaan. Oke, paham? Lalu yang di sini baru setelah kita lakukan percobaan ternyata gambar yang benarnya apa? Ya. Jadi kayak gitu. Oke, coba sekarang kalian mulai. Pertama kalian buat dulu ya gambar sebelum percobaan. Oke, silakan bantu semuanya. Awal dulu yang apa? Sabun cuci di bawah, atau sabun mandi kayak di bawah, atau mungkin susu, yang sudah. Tidak? Oke, sekarang kita mulai praktikumnya. Jadi di situ ada lamanya.
ya. Jadi yang pertama kuning, kemudian ada warna yang entah putih atau apa ini, kemudian hijau, kemudian putih, dan yang terakhir coklat. Oke, jadi bisa kalian tebak kira-kira yang kerapatan zat cairnya yang paling rapat itu yang mana, yang paling berat itu yang mana ya. Oke, sekarang kalian bisa membuat di sampingnya tadi. Nih, gambar setelah percobaan. Jadi setelah percobaan tadi hasilnya bagaimana? Nah, bisa kalian tebak dong? Jadi yang pertama apa? Sesuai dengan gambar dari praktikum yang kalian sudah lakukan tadi. Jadi kalian langsung tulis di situ. Oke, kemudian di bawahnya itu sudah ada pertanyaan, tinggal kalian isi ya. Kalian baca pertanyaannya dan kalian isi. Oke, silakan dijawab ini. Dengan tuliskan lapisan zat cair dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Kita coba jadi dari percobaannya. Oke, untuk nomor 2-nya. Kira-kira ada tidak yang berbeda dari percobaan yang kalian lakukan dengan sebelum percobaan yang kalian tebak-tebak? Kira-kira ada tidak yang berbeda antara ini dan ini? Kalau kalian mungkin sama jawabannya. Jadi kalau tidak ada perbedaan,
Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil percobaan. Pertama, sebelum percobaan, air, minyak, kemudian sabun cuci, dan susu. Oke, ini pertama kamu jawabnya apa aja paling bawah. Oke, kemudian setelah percobaan kira-kira hasilnya bagaimana? Setelah percobaan yang paling bawah susu, Paling bawah itu kemudian sabun mandi, sabun mandi, sabun piring, air, dan minyak. Oke, jadi di sini dia sudah bawa sampelnya ya. Jadi ada susu coklat, kemudian sabun mandi, kemudian ada sunlight atau sabun cuci piring, air, dan yang terakhir paling atas itu minyak ya. Oke, kemudian yang kedua, bagaimana perbedaan lapisan kerapatan zat cair dari dugaan sinar hipotesis dengan lapisan kerapatan zat cair dari hasil terdapat. oke, jadi kelompoknya dia menjawab terdapat perbedaan itu. Oke, terdapat perbedaan. Oke, kira-kira ada yang mau tanya temannya? Dadah. Ada guru. Oke, kalau gitu beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, kelompok 3 silakan duduk. Oke, kemudian guru kita kelompok 2 maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil percobaan kami. Yang pertama, sebelum percobaan kami menaruh susu di bawah sabun mandi, di atasnya lagi sabun cuci piring, di atasnya lagi minyak. Setelah percobaan ternyata sama. Oh, hasilnya sama ya? Ternyata sama hasil percobaan kami. Oke, jadi setelah dan sebelum percobaan dia menjawabnya ternyata sama ya gambarnya. Ya. Oke, kemudian soal nomor 3. Cuma cairan tergabung menjadi satu, jelaskan alasannya. Oke. Alasan kami menurut saya kiriman cairan tersebut tidak tercampur karena kiriman zat tersebut memiliki kerapatan partikel-partikel yang berbeda, di mana kerapatan padat yang paling rapat, sedangkan kerapatan zat pada minyak makanya yang paling rendah kerapatannya. Ada perbedaan atau sama? Berbeda. Beda ya? Jawabannya tahu perbedaannya. Apa yang menjadi perbedaannya? Kiriman cairan tersebut tidak tercampur karena zat tersebut memiliki kerapatan partikel yang berbeda, di mana kerapatan pada zat yang paling rapat, sedangkan kerapatan zat minyak makan yang paling lengkap kerapatannya. Oh, hampir sama ya. Jadi sama-sama berbeda karena kerapatan zatnya yang berbeda walaupun sama-sama cair. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, silakan dulu. Oke, yang terakhir kelompok 1 silakan maju ke depan. Kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menunjukkan hasil percobaan kami. Sebelum percobaan kami menebak, yaitu pertama susu, jadi pertama minyak goreng, air putih, sabun mandi, sabun cuci piring dengan susu. Itu yang sebelum percobaan. Sebelum percobaan. Oke, setelah percobaan. Pas setelah kita coba, ternyata yang di bawah itu paling bawah itu susu, setelahnya sabun mandi, setelahnya sabun cuci piring, setelahnya air. Banyak setelah melakukan percobaan ini saya akhirnya mengetahui bahwa zat cair walaupun sama-sama berwujud cair ternyata memiliki zat yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena perbedaan partikel cairan zat tersebut.
Oke. Gimana yang temannya? Setuju? Ya. Oke, beri aplaus untuk kelompok satu. Oke, silakan kelompok satu. Jadi, percobaan kita kali ini sudah selesai ya. Bukan pelajarannya yang selesai, tapi percobaannya. Jadi tadi kalian sudah mendapat. Oke, setelah kalian lakukan percobaan, ternyata yang paling gampang itu adalah susu. Kemudian yang kedua, Sabun mandi. kemudian yang ketiga, Sabun cuci piring. yang keempat, Air putih. dan yang terakhir, Minyak goreng. jadi kelima cairan ini walaupun dia sama-sama zat cair, jadi ini semuanya zat cair ya, tapi dia memiliki kerapatan partikel yang berbeda-beda. Ternyata yang paling ringan itu minyak goreng. Makanya kenapa kalau minyak dicampur dengan air seperti video yang pertama tadi, itu dia tidak akan menyatu ya, karena partikel dari minyak itu lebih ringan ya. Kemudian yang kedua ada air, kemudian ketiga ada sabun cuci piring dan sabun mandi, dan yang terakhir ternyata yang lebih kepadatan yang baru itu ada susu. Oke, Ibu mau bertanya, kira-kira senang tidak pembelajaran seperti kayak begini? Ibu mau beri sedikit latihan. Ibu mau tahu ya, pemahaman kalian tadi sampai mana? Pelajaran yang sudah dipelajari hari ini kira-kira dipahami tidak? Jadi hari ini Ibu akan melakukan evaluasi. Jadi di sini ada beberapa soal ya. Kalian jawab di sini, tinggal tulis nama dan jawabannya pilihan-pilihannya ya. Oke, dibagikan. Ditulis namanya, kemudian bisa kalian jawab. Di situ ada beberapa pilihan gandanya ya. Dijawab, beri waktu 2 menit ya. Bukan, ya sini aja bawa. Waktu sudah berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.